Semua. Hari ini waktunya Pak Denny ya, Pak Denny Amiruddin untuk Siap. ya. Saya sambil jalan ini. Nggak apa-apa. Silakan. Hati-hati di jalan, Pak. Saya mulai, Pak ya. Ya, silakan. Bentar, saya share dulu. Teman-teman, sudah kelihatan belum ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Minggu ini, pada hari ini, saya kebagian untuk menyampaikan rencana paper ataupun artikel ya rencananya sebagai tugas perkuliahan Hukum Tata Negara dan Demokrasi yang diampu oleh Pak Dr. Aan. Nah, kali ini saya mencoba mencari hubungannya antara hukum dan demokrasi dalam praktik politik, pemerintahan, dan seterusnya, sehingga saya beri judul Oligarki Indonesia, Praktik dan Dampaknya pada Demokrasi. Sebentar. Nah, pada bagian pendahuluan, saya akan memaparkan bagaimana oligarki itu ya, kondisi di mana suatu sistem politik yang dikendalikan oleh segelintir aktor di sini aktor pemilik modal, kapital rata-rata yang memerintah ya pada akhirnya, dan mampu mengontrol konsentrasi massa yang sangat masif dengan kekuatan sumber daya finansialnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi serta status sosial. Ini dalam praktiknya. Kemudian adanya tatanan kekuasaan yang memusat di bawah kendali elit dalam jumlah yang amat kecil sebenarnya. Kemudian oligarki itu semakin dominan ketika para kapitalis terlibat dalam politik. Ini mungkin ada kaitannya dengan presentasi Pak Imam kemarin juga nanti. Ya, ada kaitannya dengan kapitalis terlibat dalam politik, mempertahankan dan memperbesar kekayaan. Kemudian bagaimana oligarki itu bekerja pada akhirnya ya. Dalam pendahuluan ini saya akan paparkan juga dia akan melemahkan institusi negara terhadap kekuatan finansial oligarki itu. Jadi institusi negara itu dikendalikan oleh oligarki. Nanti saya akan paparkan prakteknya di Indonesia. Kemudian ini berawal dari kompetisi elektoral yang mahal dan tidak transparan, yang dulu Mas Imam pernah paparkan itu juga. Sehingga untuk bertarung di politik itu memerlukan modal yang besar sekali, ya, baik itu legislatif, eksekutif itu. Eksekutif ada mungkin pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ini ditengarai oleh adanya partai politik yang tidak memiliki basis ideologi dan minimnya praktik rekrutmen yang solid membuka kesempatan kepada oligarki untuk masuk. Ya. Nah, mereka masuk itu mampu membajak kepala pemerintahan. Dibajak dalam pengertian dikendalikan ketika kepala pemerintahan itu berkuasa dan berhasil merebut kekuasaan itu, nah maka terjadilah pembajakan oleh oligarki. Kemudian menciptakan parlemen pemangsa, predatory parlemen. Ya. Pemangsa dalam pengertian di sini adalah pada akhirnya parlemen itu tidak berpihak kepada rakyat akhirnya. Kalau dalam keadaan tersudut saja, lalu mengatasnamakan rakyat. Tapi sesungguh dan sejatinya itu kepentingan kelompok atau kepentingan penyokong di awal tadi oligarki yang mengendalikan di belakangnya. Kita tahu banyak beberapa undang-undang yang lahir itu ya di latar belakangnya oleh adanya kepentingan-kepentingan kapitalis.
ya, seperti undang-undang pertambangan, perkebunan dan seterusnya. Kemudian mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam undang-undang. Nah, ini yang apa namanya? Dampak prosesnya oligarki itu bekerja. Nah, dalam ini dari rumusan latar belakang untuk menemukan rumusan masalah tadi, saya temukan bagaimana sih praktik oligarki di Indonesia. Apakah Indonesia itu sudah terjebak dalam praktik-praktik oligarki? Nanti akan dijawab di situ. Lalu bagaimana dampaknya? Apa dampaknya dalam praktik oligarki di Indonesia? Ini ada beberapa kerangka teori yang akan saya pergunakan dalam tulisan ini. Yang pertama, saya menggunakan teori hukum represif oleh Nonet dan Selnik itu, bahwa ini saya pakai untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang saya rumuskan tadi. Misalkan Nonet dan Selnik itu mengatakan hukum itu dibuat untuk kepentingan kekuasaan. Jadi ada tiga ini hukum represifnya, yaitu hukum dibuat untuk kepentingan kekuasaan tanpa menerima aspirasi masyarakat. Maka hukum sama halnya dengan tanpa demokrasi. Nah, hukum yang demikian itu berjalan secara prinsip, mengorbankan kepentingan hukum, masyarakat cenderung menindas. Kemudian ada teori otoritas, nanti juga saya pergunakan, yang dikemukakan oleh Max Weber. Keberadaan otoritas dalam sebuah pemerintahan menjadi sangat penting ya untuk pengukuhan agar ia mampu mengeluarkan kebijakan. Ketika suatu pemerintahan memerlukan sebuah aturan, ya, aturan-aturan di sini yang berisikan perintah atau larangan terhadap rakyatnya. Jadi dipaksakan untuk ini, teori ini juga saya pakai. Kemudian ada teori oligarki sendiri oleh Jeffrey Winter yang mengatakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material ya, yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi, ya. Maka tak heran dengan rejim Indonesia yang ada sekarang ini, posisi yang sekarang oleh penguasa ingin dipertahankan atau berlangsungkan lebih lama lagi. Nah, metodologi penelitian penulisan ini dengan menggunakan metode doktrinal riset atau penelitian doktrinal. Tentu data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan datanya studi pustaka atau library research. Kemudian analisis datanya preskriptif, ya, pendekatannya mungkin nanti pendekatan komparatif, ya, atau comparative approach. Kemudian pendekatan undang-undang juga, statuta approach, mungkin saya melakukan pendekatan itu dengan analisa data preskriptif, bagaimana hukum itu seharusnya, ya, bagaimana sistem pemerintahan itu seharusnya dijalankan. Nah, ini gambaran oligarki Indonesia, misalkan politik melahirkan kepala pemerintahan yang disokong oleh pemilik modal atau finansial, kapitalis. Sehingga ini dilatar belakangi misalkan karena mahalnya biaya politik, ya. Politik cost itu mahal sekali, sehingga ada sokongan dari luar yang idle hand, ya, di belakangnya ini, yang pada akhirnya ketika kekuasaan itu mampu diraih, ya, artinya politiknya menang, maka gaya pemerintahnya dikendalikan, ya, kepentingannya dikendalikan. Dalam menjalankan pemerintahan melahirkan kebijakan yang berpihak pada pemilik modal, tidak pro pada kepentingan rakyat. Nah, sehingga sikap pemerintahan seperti ini otoriter, walaupun ada pertentangan, karena keinginan yang lebih komunal, yang lebih besar, rakyat itu mendesak, ada keinginan kepada pemerintahan, lalu ada pertentangan dari pemerintah, sehingga cenderung otoriter. Dan pemerintah lebih otoriter kepada rakyat dan lebih santun kepada pemilik modal tadi sikapnya. Kemudian pemerintah anti kritik, ya. Tentu pemerintahan yang oligarki ini seperti oligarki Indonesia kita tampak, ya. Sekarang ini memang anti kritik,
Ya, karena penolakan misalkan contoh misalkan pemerintah sendiri telah menyatakan ya statementnya berulang-ulang ya di statement kenegaraan menyatakan tidak akan lagi impor beras, gula, garam apa segala macam. Tapi prakteknya ya masih aja impor gitu misalkan. Karena memang eh, impor itu adalah kepentingan daripada oligarki ya. Jadi mengabaikan kepentingan lebih umum. Lalu kalau dikritik itu akan menolak pemerintah karena untuk mempertahankan posisinya sehingga cenderung anti kritik sehingga otoriter. Nanti mempertahankan otoriternya seperti apa? Ya menggunakan teori hukum represif itu, kriminalisasi terhadap siapa saja yang dianggapnya berbahaya di dalam pemerintahannya atau di luar pemerintahannya, yang mencoba mengkritis lalu kriminalisasi hukum yang bekerja untuk membungkam itu semua. Kemudian institusi negara dikendalikan oleh segelintir elit tadi, sehingga kapitalis yang berjasa kepada dikendalikan oleh kapitalis yang dianggap berjasa kepada kepala pemerintah pada saat ajang-ajang politik untuk meraih kekuasaan. Kemudian institusi negara, pemerintahan itu menjadi tidak berwibawa sejatinya tanpa disadari karena dikendalikan itu tadi, jadi tidak berwibawa, tidak memiliki otoritas sebagaimana yang dimaksud oleh Max Weber itu. Kemampuan untuk mandiri ataupun independensi pemerintah itu demi kepentingan rakyatnya tidak, malah justru semacam anak asuh oleh oligarki. Akan muncul penolakan dari rakyat ya, karena jelas ini bertentangan ya, dikarenakan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Pasti akan muncul penolakan, protes, demo dan seterusnya. Yang dewasa ini memang demo tidak sekencang di era-era tahun-tahun 90-an, 98. Ya, mungkin faktor sosial, gadget dan seterusnya. Mahasiswa lebih banyak main gadget. Kemudian pemerintah tadi yang pemerintah anti kritik tadi otoriter menggunakan apa alat-alatnya, hukum jadi instrumennya sebagai penekan bagi kelompok atau masyarakat yang mencoba untuk mengkritik, menyingkirkan dan seterusnya. Jadi kekuasaan tetap dipertahankan. Jadi hukum dijadikan alat untuk memaksa rakyat agar patuh, dan bagi yang tidak patuh dikriminalisasikan dengan cara apapun. Kita melihat dengan kerumunan saja Habib Rizik bisa dipersidangkan walaupun sebenarnya kerumunan itu masih debatable ya hukum pidananya, dan bahkan banyak sebenarnya orang yang berkerumun ya. Pak Presiden sendiri berapa kali telah melakukan kerumunan massa juga ya. Tapi ini tampak bahwa hukum represif itu nanti. Nah, hukum dijalankan secara represif sebagai alat politik untuk mengamankan kepentingan penguasa. Ini contohnya pembubaran ormas ya, EPI. EPI dianggap terlalu frontal, terlalu radikal dalam bukan sisi akhlak atau mengembangkan praktek-praktek kebangsaan dan kenegaraan, tapi radikal dalam memberikan protes kepada pemerintahan. Jadi dianggap berbahaya sehingga harus digunting, digulung, dibubarkan. Kemudian ada insiden kilometer 50 tol Jakarta Cikampek itu yang justru malah korban 6 anggota FPI itu menjadi tersangka ya, setelah meninggal jadi tersangka. Jadi baru ini kita menemukan prinsip hukum pidana orang meninggal bisa ditetapkan jadi tersangka. Padahal dalam unsur pidana itu, prinsip pidana meninggal itu sudah gugur tanggung jawab pidananya. Kemudian nggak ada cerita orang meninggal itu jadi korban. Jadi pelaku ya, orang meninggal itu tetap jadi korban. Kemudian kriminalisasi terhadap Habib Rizik Syihab misalkan karena prokes ya,
Kalau awam melihatnya gampang, segampang kasusnya ya. Tapi tak segampang dilihat proses persidangannya, kok lebih serius daripada teroris ataupun kasus-kasus korupsi lainnya. Lebih serius itu. Yang terakhir kita lihat ada kriminalisasi terhadap Munarman itu. Ya, itu sangat memang tampak sekali bahwa pemerintah memang anti kritik. Jadi yang membahayakan kelangsungan jalannya pemerintahan harus diguling. Dengan apa? Dengan cara hukum profesional. Teori ini teori nanti akan saya kembangkan di sini. Kemudian institusi negara dikendalikan oleh segelintir elit tadi. Ya, kebijakan-kebijakan pemerintah berstandar ganda. Nah, dalam formalitas, artinya dalam pidato-pidato kenegaraan resmi misalkan gitu, seolah-olah berpihak pada rakyat, tapi dalam praktiknya bertolak belakang. Ya, dalam praktik bertolak belakang. Kenapa? Ada kepentingan oligarki tadi yang di belakang. Hanya lip service saja. Nah, contohnya pemerintah melarang impor beras, garam, gitu, kedelai, tapi praktiknya impor masih melanda, bahkan sampai hari ini juga di tahun 2021. Nanti clippingnya saya coba. Kemudian larang mudik, tapi penerbangan luar negeri dibuka. Ya, ke penerbangan Wuhan yang tempat sumbernya penyakit atau virus COVID ini malah dibuka. Jadi semakin kesininya semakin kelihatan sebenarnya siapa yang memainkan kendali pemerintahan, oligarki. Ya, kenapa? Karena ada kepentingan untuk memasukkan TKA, melarang kerumunan, tapi Pak Presiden sendiri kerumunan seterusnya. Ini beberapa clipping berita online yang saya himpun ya. Ada pemerintah akan buka keran impor. Ini beritanya bulan April 2021 ini. Keran impor 1 juta ton beras. Padahal baru saja minggu sebelumnya itu bulan lalu juga di dalam bulan April itu juga Presiden Jokowi mengatakan tidak akan mengimpor beras gitu loh. Jadi semacam ada idle hand dalam menjalankan pemerintahan ini, itulah oligarki. Kemudian pemerintah akan impor garam, bayangkan 3 juta ton tahun ini juga. Ini berita di bulan April Mei 2021. 3 juta ton, padahal kita disekelilingi oleh laut, yang laut itu merupakan bahan baku pembuat garam. Ini Mas Imam akan repot ini di Madura, garamnya diimpor. Kemudian penerbangan Wuhan Jakarta dibuka, ternyata membawa TKA asal Cina. Sementara kita mudik dilarang. Ya. Terus kebijakan-kebijakan itu yang lucu-lucu aja jadi ya. Bertolak belakang itu jadi antara yang diinginkan sama yang prakteknya berbeda. Nah, ini yang berikut 6 laskar FPI yang tewas itu dijadikan tersangka. Kasus 50. Yang tewas dijadikan tersangka, itu aneh juga. Ini praktik yang betul-betul menjadi membabi buta selanjutnya saya pandang. Karena apa? Karena ini sudah tidak mengindahkan prinsip-prinsip hukum pidana. Orang yang sudah meninggal itu gugur tanggung jawab pidananya. Bahkan di sini ketika dia gugur, dia tewas, mati, malah justru ditetapkan pidana jadi tersangka dan akan diteruskan kasusnya di kejaksaan. Ini keterangan dari Barreskrim. Kemudian Kementerian perkirakan impor kedelai ini 2021 sampai 2,6 juta ton, matilah kita. Petani-petani garam, petani beras, petani padi ya, petani kedelai ya, dan seterusnya. Ya, banyak lagi impor-impor lain, gula juga. Yang itu pada prinsipnya menurut saya mematikan sendi perekonomian Indonesia. Ya, karena petani-petani kita akan menjadi kehilangan lapangan pekerjaannya. Dan perputaran uangnya itu tidak di Indonesia. Kalau kita, walaupun semahal apapun komoditi yang ada di Indonesia, kalau kita belanjakan uang itu ke Indonesia, maka perputaran uang itu ke Indonesia, bukan ke luar negeri. Ya. Kemudian ini ada gambar Pak Jokowi kerumunan, tapi nggak apa-apa.
karena negara milik Pak Presiden. Ya, itu berapa clipping, kemudian ini ada kesimpulan. Ya, saya menyimpulkan adanya gabungan sistemik antara kekuatan politik dan kekuatan finansial melahirkan oligarki Indonesia. Kemudian keinginan untuk selalu di dalam pemerintahan dan menentukan jalannya pemerintahan sehingga ingin mempertahankan kekuasaan lebih lama lagi. Kita nggak tahu setelah ini estafetnya ke siapa. Isu-isu 3 periode sudah muncul, tapi nggak tahu bagaimana. Biasanya di last minute undang-undang itu akan ditetapkan. Pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir elit pemilik finansial saja, pemilik modal. Sehingga harkat martabat bangsa ini memang ada di genggaman segelintir orang itu dikendalikan oleh oligarki. Dari saya cukup sekian. Billahi fil sabilil haq wastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aan. Baik, terima kasih Pak Denny Amiruddin. Wah, ini bukan makalah, ini hasil riset, sudah laporan penelitian, jangan hasil disertasi ini. Sudah selesai nih. Dan metodenya sudah lengkap, terus analisanya, datanya. Silakan, masih ada waktu 5 menit. Mohon maaf, bisa yang salah terus. Oke. Mungkin ada yang mau menanggapi dari yang disampaikan Pak Denny? Mohon izin Pak Aan. Jangan, ya, jenengan tadi kan sudah disindir itu gimana Madura. Terima kasih. Sangat luar biasa Pak Den. Tapi saya sebagai anak bangsa, sebenarnya kritik yang bagus itu harus juga disertai dengan solusi. Jadi kita bukan hanya pandai mengkritik, tapi harus ada solusi yang jelas. Seharusnya tulisan Pak Denny ini ada tambahannya. Menyikapi fenomena-fenomena seperti itu, apa yang harus kita lakukan agar bangsa kita itu terhindar dari semacam persoalan seperti itu. Itu yang pertama. Terkait yang kedua, sebenarnya oligarki, kalau kita maknai bahwa pemerintahan atau kekuasaan itu dipegang oleh segelintir elit, tapi cara mendapatkannya mereka kan cara yang demokratis. Artinya mereka tetap mengikuti pemilihan, mendaftar. Kalau misalnya terpilih, ya syukur dalam pesta demokrasi. Kalau misalnya tidak terpilih, kan otomatis ya nggak jadi. Sama seperti istilahnya politik dinasti. Mereka mendapatkan, misalnya kayak Pak Jokowi, menentunya, anaknya, mereka kan dipilih oleh rakyat melalui pesta demokrasi, bukan warisan, bukan sistem monarki kayak kerajaan kalau meninggal anaknya. Apa salah dalam wujud negara Indonesia yang demokrasi seperti itu? Sehingga mungkin yang memang harus dilakukan adalah pembenahan sistem. Dan salah satu usulan saya itu ya kayak kemarin itu, agar terhindar dari praktek kapitalisme memang harus ada penyederhanaan partai politik, sehingga ya yang kedua bahwa partai politik itu harus dibiayai dari APBN atau dibiayai oleh negara. Terima kasih Pak Den. Thank you. Oke, langsung aja ya, nah waktunya. Silakan Mas Ya, Den. makasih Pak Imam. Insya Allah Pak Imam masuk aja, saya terima untuk solusi. Ya memang nanti akan saya rumuskan dalam itu. Solusinya apa yang harus dilakukan dan rekomendasi ya strategis atau namanya saran kepada pihak-pihak akan saya tujukan. Kemudian oligarki yang tadi itu Pak Imam, oligarki itu bagaikan cumi-cumi, dia masuk semuanya. Siapapun pesertanya ada dia di situ. Jadi kalau peserta A, B, C, D itu yang menang salah satu di antaranya, oligarki tetap menang karena dia ada di semuanya. Nah, gitu Pak Imam. Memang penyederhanaan yang sistem pemilu yang memerlukan biaya yang besar yang Pak Imam sampaikan itu makanya ada kaitannya memang. Itu bisa juga menjadi salah satu solusi yang baik. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih. Untuk memperkaya nanti tulisan akan saya masukkan. Maka tulisan Pak Imam nanti saya baca juga nanti. Siap. Begitu Oke, Pak. baik. Baik, makasih ya karena waktunya juga. Yang pertama cukup tajam analisanya melihat fenomena yang ada, mengaitkan antara
fakta ketatanegaraan dengan demokrasi dan susunan ketatanegaraan itu sendiri yang berangkat dari aspek politiknya ya. Ya, siapa yang memegang kendali pemerintahan, jadi intinya kan soal kewenangan kalau kita tarik ke dalam pemerintahan. Nah, satu masukan saja dari saya adalah tadi Pak Denny sudah memaparkan beberapa teori-teori yang menurut Pak Denny itu relevan dengan masalah yang dibahas. Tinggal satu langkah lagi, yaitu menggunakan teori itu sebagai pisau analisa. Jadi fakta-fakta yang ada tidak hanya dihadapkan vis a vis misalnya gitu ya. Salah satu contoh misalnya TKA masuk, kemudian mudik dilarang, itu kan vis a vis. Nah, itu perlu dilihat dalam konteks teorinya. Fenomena semacam ini itu masuk di dalam teori Jeffrey Winter kah? Ya begitu ya. Misalnya mereka kan pemodal. Pemodal kemudian kita sudah punya utang ke negaranya sehingga mereka masuk. Nah, menurut Jeffrey Winter kan ada aspek money ya di dalam demokrasi. Nah, itu belum kelihatan tadi ya. Masih fakta yang disampaikan secara diametral yaitu bagus. Tinggal karena ini kan kita di dunia akademis ya. Jadi itu harus masuk ya. Tapi kalau di satu kelas sama Rocky Gerung karena sudah ada satu kelas ya, untuk kritik-kritiknya. Nah, tinggal nambahkan aja ini teorinya. Karena kita di akademik tadi. Oke. Siap. Ya, saya kira itu ya. Siapa lagi yang belum ya untuk paparan? Saya Pak Aan Mbak Eva, Bu Sofi. terus dan Bu Sofi. Bu Sofi. Ya. Minggu depan ada ya? Minggu depan libur nggak ya? Libur, lebaran. Pas lebaran, Pak. Hari raya. Oh, saya kira sudah dilarang lebaran. Nah, ya. Lebarannya daring ya, Pak ya. Jadi tetap kuliah. Nah, ya, makanya. Ya wis kita kan masih ada waktu tuh beberapa Iya. kali. Yang penting Iya. internalisasi, kita memahami tidak hanya sekedar presentasi, tapi ada yang kita ambil ya. Jadi, baik, ini saya setting presentasinya nanti silakan di diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak An. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya?